takut mati. Presiden tanpa dasi, siapa lagi kalau bukan anaknya Abdullah, buah hatinya Aminah. Siapa beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita doa mudah-mudahan kita yang senantiasa bersolawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kelak yaumul kiamah mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Halo, halo, hai hai halo, kurang kompak. Halo, hai, bisa gantian? Nah, kemarin Pak Lima ditelepon dengan Pak Heri. Kata Pak Heri, Om besok ngisi ya. Waduh, kata Pak Lima, ini sudah keberapa kali Pak Lima ngisi di sini? Keberapa kali? 3 kali berturut-turut. Kalau dalam istilah bola itu hat-trick, bener gak? Hat-trick ya, 3 kali menjebol gawang berturut-turut. Ini Pak Lima 3 kali, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ada yang keempat kali, kelima kali. Jadi guys, Bapak Ibu guru, mudah-mudahan selanjutnya acara tahun baru Muharram bisa ngundang saya lagi. Iya. Nah, kemudian Pak Lima sanggupin, dan hari ini kita bertemu. Pak Heri menitipkan bahwa tema hari ini adalah membangun bingkai kebersamaan di hari yang penuh kemenangan. Pak Lima jadi ingat makalah atau kata-kata mutiara ya mengenai kebersamaan. Dengarkan, al-jama'atu rahmah. Di dalam itu dikatakan kebersamaan akan membawakan rahmat. Nah, kebersamaan seperti apa? Ya seperti ini. Seperti ini kita bersama, datang bersama ke sekolah, niat mencari ilmu, ya, itu akan mendatangkan rahmat dari Allah, ya, mendatangkan rahmat dari Allah. Rahmat itu terbagi menjadi 2. Yang pertama rahmat dari Allah, yang kedua rahmat sesama manusia. Oke, yang pertama rahmat dari Allah. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini itu mendapatkan rahmat dari Allah. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Nah, apa itu rahmat? Kasih sayang. Kemudian yang kedua, rahmat sesama manusia. Nah, rahmat itu ya, ketika kita sudah memberikan rahmat kepada sesama manusia, artinya kita menumbuhkan rasa kasih sayang sama manusia, maka akan timbul rasa peduli. Nah, kalau sudah peduli terhadap sesama manusia, maka ia sudah memberikan rahmat. Nah, apa itu peduli? Halo. Nah, peduli itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama, peduli terhadap diri sendiri. Ini boleh nggak Pak Lima maju lagi ya? Pak Lima izin maju lagi, biar semuanya mendengar. Pertama, bisa gantian? Yang diem Pak doakan, Pak Lima doakan. Mudah kita sekolah, berarti kita peduli terhadap diri sendiri. Kemudian apalagi kita makan, itu juga peduli terhadap diri sendiri. Kita belajar, itu juga peduli terhadap diri sendiri. Main game, peduli nggak sama diri? Peduli juga, tapi main gamenya yang bener. Nggak boleh main game terus lupa belajar. Itu berarti tidak peduli. Boleh nggak main Free Fire? Boleh nggak main Mobile Legends? Boleh, tapi yang tidak boleh kita main FF, main ML itu sampai lupa belajar, itu yang tidak boleh. Berarti tidak peduli terhadap diri sendiri. Nah, yang kedua, peduli terhadap sesama manusia. Kalian sudah saling maafan belum? Belum kan, ini suasana Idul Fitri masih ini tanggal 18 Syawal. Nah, kalau belum maafan ya maafan, ya. Kenapa harus maafan? Ya itu bukti kita peduli terhadap sesama manusia. Oke. Kemudian kalau kalian berantem, itu peduli nggak sama teman?
Tidak, itu contoh yang tidak peduli terhadap sesama manusia. 45 masih dengar. Kemarin ada teman kalian yang bilang sesama temennya, tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut. Sekali lagi, tutup mulut. Nah, kemarin Pak Lima dengar. Maaf, ini kata-kata yang Pak Lima dengar paling kasar. Ya, mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi yang bilang ke temannya seperti kata-kata seperti ini. Woi, misalnya yang disebut sapi, ya, tidak boleh. Woi, kambing, tidak boleh. Itu berarti tidak peduli sesama manusia. Kalau kalian peduli, siapa sapi? Sapi itu yang kakinya empat. Kalau kakinya dua, yang manusia. Ada lagi kaki dua, burung itu kakinya dua. Ayam kaki dua, ya. Tapi boleh nggak ngomongin orang ayam? Boleh nggak ngomongin, hei ayam, boleh nggak? Nggak boleh. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak pantas untuk teman kita. Itu berarti kita tidak peduli sesama manusia. Contoh, ini ada cerita. Dulu ada bapak dan anak, ya, bapak dan anak. Anaknya ini cerita, ya, aku tadi waktu sekolah lihat orang sering ngomongin temennya, ngata-ngatain dia nggak bagus, ngomongin apa guguk, ngomongin sapi, ngomongin kambing dan lain-lain. Kata ayahnya, nah sekarang kamu ke gudang, ambil paku dengan ambil palu. Oke, siap. Akhirnya ketika dia sampai ke gudang tadi ngambil. Nah, sudah ya. Nah, sekarang paku itu tancapkan di batang. Suruh nancapkan di batang. Oke, tetap paku. Nah, besok kalau ada perilaku yang nggak benar, ngomongin sesama temen, ambil paku lagi ya. Oke ya. Besoknya juga sama. Terus berulang. Setiap kali dia mendengar orang ngomong jelek, ditancepin terus ke orang itu, ke pohon itu. Ada teman yang ngomongin lagi, tancepin lagi. Sudah penuh batang itu dengan paku, ya. Penuh batang itu dengan paku. Nah, kemudian katanya sudah penuh, Le. Sudah ya. Nah, sekarang tunggu 5 sampai 10 tahun lagi. Nah, tunggu pohonnya nih 5 sampai 10 tahun lagi. Nah, kemudian sama anaknya dicabutin paku itu, ditunggu 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Ternyata apa? Di pohon itu tadi bekas pakunya itu tidak hilang. Artinya apa? Itulah hati manusia. Kalau sekali disakitin, susah untuk melupakan. Minta maaf bisa, cuman rasa di hati pasti masih ada. Hati manusia itu seperti kayu tadi. Sembuh gak dia dicabut dari paku tadi? Sembuh gak? Nggak mungkin sembuh. Lepas pakunya, cuman bekasnya masih ada. Hati manusia itu seperti kaca, ya. Kalau kaca kalian tuh, nah ada kaca itu, kalian lihat kaca, kalau dipecahkan bisa kembali lagi nggak? Nggak bisa. Kata siapa bisa kembali lagi? Nggak bisa. Bisa Pak, dilem. Oke, kalau kita mecahin kaca dilem, bagus nggak hasilnya? Nggak bakal bagus. Kenapa? Karena kaca itu tidak bisa disambungkan lagi. Begitu juga dengan hati manusia. Artinya apa? Jangan sampai menyakiti terhadap sesama manusia. Ya. Nah, jadi setelah ini kalian harus saling minta maaf. Coba sekarang. Tutup mulut. Sekarang hadap ke teman sebelah kanan atau kirinya, saling berhadapan-hadapan. Yuk, berhadapan-hadapan. Yuk, cari pasangan berdua. Yuk, cari pasangan. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Gak boleh laki-laki dan perempuan, gak boleh. Ayo, berhadapan-hadapan. Yuk, berhadapan-hadapan. Sudah berhadapan-hadapan, sekarang saling minta maaf. Yuk. Nah, minta maaf ya. Nah, gitu. Nah, kalau sudah minta maaf, gantian minta maaf juga. Minta maaf juga. Sudah minta maaf belum?
Nah, saling minta maaf, berjabatan tangan. Nah, sudah belum? Sudah ya? Oke. Bisa gantian lagi. Oke, sudah tak jabatan tangannya. Oke, mantap. Anak soleh. Anak soleh. Tutup mulut. Sudah minta maaf? Nah, berarti itu bukti kalau kita peduli sesama manusia. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan sekitar. Ini tidak kalah penting ya. Kita lihat kemarin ada yang rumahnya di Segawe, ada yang di blok saya Segawe sini. Siapa yang rumahnya dekat Segawe? Oke, itu Pak Lima dengar kemarin beritanya ada yang mecahin kaca masjid. Ada yang mecahin kaca masjid. Kemudian kalian lihat sanyo di belakang, kemarin juga hilang, diculik oleh orang. Artinya apa? Berarti tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan. Contoh lagi yang lain, kalian habis beli jajan, buang sampahnya di mana? Ayo, beneran di kotak sampah. Pak Lima lihat kemarin si Acos minum, buang Cos, bener Cos? Tidak. Oke. Hasan kemarin minum dibuang sembarangan. Iya, tidak boleh diulangi lagi. Yang lain, Ageng, mana Mas Ageng? Ageng, mana Ageng? Wah, nggak dengar Ageng. Siapa lagi ya? Mana Ageng? Mana Ageng? Nah itu. Nah duduk kan, duduk. Nah. Putra, mana Putra? Ada Putra. Mas Joko. Joko, mana Joko? Gak ada. Bedul, mana Bedul? Bedul gak ada. Nah, besok kalau buang habis minum es, ya, makan jajan, sampahnya dibuang ke kotak sampah. Jangan gini. Buang lagi. Yang bersihin siapa? Iya, yang bersihin bekas kanan siapa? Ya, nah iya itu. Jadi kalau kita habis minum, habis makan jajan, sampahnya dibuang ke kotak sampah. Itu bukti kalau kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita lihat lagi di lingkungan kita, ini sudah bersih, dipertahankan. Kemudian ada keran, stok keran untuk cuci tangan. Siapa yang sering mematahkan itu? Ayo, siapa yang sering mematahkan stok keran? Sering matahkan, tidak boleh lagi. Ya, jangan lagi patahkan. Gak ada airnya, ya udah ditutup lagi. Gak ada airnya, dibuka, dipatahkan. Ya Allah, kalau dipatahkan keluar air nggak? Tidak bakal keluar air. Yang ada air mata yang keluar, nangis, ya patah. Ya, itu kalau kita bukti kita peduli terhadap lingkungan sekitar. Paham sampai sini? Yang pertama tadi peduli terhadap siapa? Diri sendiri. Yang kedua peduli terhadap sesama manusia. Yang ketiga peduli terhadap siapa? Lingkungan sekitar. Nah, kemudian kita kembali lagi ke awal. Al-jama'atu rahmah, bersama itu mendatangkan rahmat. Rahmat itu akan menumbuhkan rasa peduli. Kemudian yang selanjutnya al-jama'atu rahmah. Kemudian perpecahan akan mendatangkan azab. Nah, hati-hati, jangan sampai kita terpecah belah. Ingat sabda Nabi, innal mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Muslim satu dengan muslim lainnya itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan. Artinya apa? Kalau satu temannya sakit, yang lain merasakan sakit. Contoh seperti tangan nih. Kalau tangan kiri yang sakit, yang mijit tangan apa?
tangan kanan mijitin. Kalau tangan kanan sakit, yang mijitin tangan apa? Tangan kiri. Berarti itu peduli. Jangan sampai tangan kiri sakit, tangan kanan udah tangan kiri semua kok. Biarin aja tangan kirinya. Kemudian kepalanya sakit, udah biarin aja lah kepalanya, nggak mau dipijitin, ya. Kemudian kalau tangan kiri dibelikan jam, tangan kanan iri nggak? Iri nggak tangan kanan? Oh, tangan kiri kasih jam, tangan kanan kasih jam, 2 jam. Iya, satu aja yang penting kiri, tapi yang kanan nggak boleh iri. Kalau iri pasti jadi terpecah belah. Begitu juga dengan kita, nggak boleh terpecah belah. Kenapa? Karena perpecahan akan menimbulkan azab. Ya, kalau kalian saling berantem, ya, kalau berantem itu jangan lebih dari 1 hari. Ya, jangan nggak teguran lebih dari 1 hari. Kenapa? Karena itu memutuskan rahmatnya Allah. Orang silaturahmi itu, kalau orang saling menjaga perasaan sesama manusia, maka dia akan mendapatkan rezeki yang berlimpah, ya, uangnya banyak. Kemudian apa? Memperpanjang umur. Artinya jangan berantem sesama manusia. Kalau sesama manusia dengan hewan boleh nggak berantem? Boleh nggak manusia lawan beruang? Boleh nggak lawan beruang? Nah, ya itu, ya. Oke, selanjutnya tutup mulut, tutup mulut, tutup mulut. Pak Lima ada game. Ini kan ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama, kalau Pak Lima seperti ini kan tangannya ditepuk sekali. Coba perhatikan, 1, 2, 3. Lagi. Ini nggak usah. Kita latih sensor motorik anak ya. 1, 2, 3. Ini nggak usah. Enggak, belum. Kalau Pak Lima gini 2, berarti 2 kali. Lihatin tangan Pak Lima, oke? Sekali aja, bareng-bareng, kompak. Serang kompak. Serang kompak. Serang kompak. Bagus. Sebelah sini. Belum. Ada. Siap. 1. Belum. Lagi. Kompak. Betul. Belum. Kan kalau Pak Lima gini ya. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Terus sini. Lihatin tangan Pak Lima, harus fokus. Fokus. Ini melatih saraf sensorik, jadi harus melihat. Fokus. Fokus. Yang sudah sarapan siapa? Yang sudah sarapan? Yang belum sarapan siapa? Ya, enggak apa-apa. Yang belum sarapan enggak apa-apa. Tunggu dulu. Pak Lima juga sudah sarapan deh. Ya, sudah sarapan. Oke, siap. Perhatikan tangan Pak Lima. Tutup mulut. Fokus. Nah, itu. Fokus ya. Kembali lagi. Oke, kita ulang lagi. Rahmat membawa kebersamaan, membawa rahmat. Rahmat itu akan menimbulkan rasa peduli. Peduli terbagi menjadi berapa tadi ya anak? 3. 1. Peduli terhadap siapa? Diri sendiri, bagus. Yang kedua, peduli terhadap sesama manusia. Yang ketiga, peduli terhadap lingkungan. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya kita harus menimbulkan rasa peduli. Jangan sampai menimbulkan perpecahan. Kalian lihat sapu lidi? Lihat sapu lidi? Ada di kelas? Ada nggak di kelas? Nggak ada di kelas. Ada nggak di kelas? Coba Mbak ambil satu sapu lidi. Ada nggak? Nggak ada. Coba Mas, ambil Mas sapu lidinya Mas, biar anak-anaknya ini Mas. Coba Mas, biar. Pak Lima pengen ngasih tahu ke kalian kalau sapu lidi itu nggak bisa sendiri-sendiri, ya. Coba lihat ya. Ada sapu lidinya tadi? Oh, gitu.
Oke, kalian lihat sapu lidi. Sapu lidi itu jumlahnya berapa? Banyak. Jumlahnya berapa? Banyak apa cuma satu? Banyak atau cuma satu? Nah, sapu lidi itu kalau satu, apa namanya, satu biji bisa nggak dipakai untuk nyapu? Nggak bisa, ya harus jadi satu gepok baru bisa untuk nyapu, ya. Artinya apa? Jangan sampai terpecah belah. Contoh rambut, kalau rambut ini banyak, bagus nggak lihatnya? Oke, ini apa namanya? Sapu lidi. Barang-barang ini namanya apa? Ini sapu lidi, kalau satu biji bisa nggak untuk nyapu? Siapa yang bilang bisa? Coba kita praktekkan. Satu lidi ya, satu untuk nyapu, nggak bisa, ya. Tapi kalau banyak, ya bisa untuk nyapu bisa. Artinya apa? Jangan pecah. Kalau sendiri-sendiri ini untuk nyabetin yang nakal-nakal begitu. Tapi kalau rame-rame kayak gini untuk nyapu. Kalian nyapu pakai satu biji atau satu gepok gini? Satu gepok gini kan? Nah, jadi mulai sekarang jangan saling lagi ya berpecah, menimbulkan kegaduhan. Harus saling menyayangi sesama manusia. Oke. Coba sekarang kalau sudah paham, kita doa mudah-mudahan materi yang Pak Lima sampaikan dapat memberikan kita pelajaran untuk selalu berbenah, peduli terhadap lingkungan sekitar, peduli sesama manusia, dan peduli terhadap diri sendiri. Oke, demikian dari Pak Lima sampaikan. Mudah-mudahan dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Acara ke-6, doa yang akan disampaikan oleh Bapak